salah satu penduduk kota Madinah yang paling antusias menunggu kedatangan Rasulullah SAW yang tengah hijrah dari kota Mekah adalah seorang Yahudi muda bernama Husain ibnu Salam. Dia adalah seorang rabi yang dikenal sebagai pemuda cerdas di kalangan Bani Israel. Kecerdasan dan pemahaman Husain ibnu Salam terhadap kitab Taurat melampaui usianya, sehingga kaum Yahudi Madinah menghormatinya dan mensejajarkannya dengan para pemuka Yahudi tua. Husain bin Salam meyakini benar bahwa Muhammad SAW yang sedang menuju kota Madinah adalah sang nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taurat. Maka ketika Rasulullah SAW mendekati Madinah, ia segera berkata dengan suara lantang di hadapan penduduk Madinah, "Wahai orang-orang Arab, itulah beliau, Rasulullah SAW yang dijanjikan Allah dalam Taurat dan Injil. Itulah nabi dari kalangan kalian sendiri yang akan membuat kalian menjadi mulia. Berbahagialah orang-orang yang membela dan menolong risalahnya, dan binasalah mereka yang menentangnya." Saat Rasulullah SAW tiba dan disambut senandung wanita penghuni Madinah, dengan segera Husain ibnu Salam yang masih berpakaian rabi mencium tangan Rasulullah SAW dan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan engkaulah utusan Allah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Siapakah namamu, wahai pemuda mulia?" Dan ia menjawab, Husain ibnu Salam, ya Rasulullah." Rasulullah kembali berkata, "Bukan, namamu adalah Abdullah ibnu Salam, wahai anak keturunan Harun. Engkau kini saudaraku dalam iman." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah kembali hadir dengan semangat untuk menyempurnakan pemahaman Anda akan Islam sebagai agama yang menjadi rahmat semesta alam, insya Allah. Proses keimanan Abdullah bin Salam bisa dinilai sebagai sebuah kegiatan pendalaman ilmu yang luar biasa. Kejujuran dan caranya mempelajari Taurat berujung pada satu kesimpulan, yaitu nabi terakhir yang akan muncul di kota yang ada di antara dua bukit tiada lain adalah Muhammad bin Abdillah yang tengah dimusuhi dan diusir kaumnya sendiri. Dan nabi itu berasal dari bangsa Arab, bukan dari bangsanya sendiri, yaitu Bani Israel. Pendalaman ilmu Taurat dalam kisah Abdullah ibnu Salam berujung pada satu kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan agama selain Islam, dan semua nabi adalah Muslim. Dalam seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke dunia melalui perantara malaikat kepada para rasul akan dibenarkan oleh Al-Quran. Orang seperti Ibnu Salam inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Dan demikian kami turunkan kepadamu Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. As-Sa'di dalam tafsirnya memaknai ayat ini sebagai penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai sebuah kitab yang mulia. Al-Quran akan menjelaskan setiap berita yang agung yang menuntun manusia supaya berakhlak mulia dan membenarkan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus sebelum kenabian Rasulullah SAW.
Al-Quran juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang bersih dari rasa dengki dan hawa nafsu. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang mengingkari kebenaran dalam Al-Quran adalah kaum kafir yang memiliki karakter untuk selalu mengingkari serta menentang kebenaran. Kisah Abdullah ibnu Salam membawa kita pada satu hal yang paling mendasar di dunia ini, yaitu adalah sebuah hidayah yang maha agung apabila proses pencarian kebenaran berujung pada keimanan. Salah satu pribadi yang mendapatkan hidayah setelah mengalami proses pencarian jati diri yang panjang adalah seorang pria kulit hitam berkebangsaan Amerika Serikat bernama Malcolm X. Salah seorang berkulit hitam yang paling berpengaruh di Amerika Serikat yang memperjuangkan kesetaraan warna kulit dan hak-haknya di era tahun 40-an. Sebelum mendapat hidayah Allah, Malcolm dikenal lekat dengan dunia kejahatan. Pencurian, perampokan, perjudian, hingga peredaran narkoba adalah cara Malcolm mengais rezeki dan membangun reputasi sebagai seorang mafia pada masanya. Namun, titik balik kehidupan Malcolm X terjadi ketika ia berada di balik jeruji. Dinginnya lantai penjara membawanya pada perenungan yang paling dalam. Lewat tulisan-tulisan dari Nation of Islam, Malcolm X mengenal hakikat kehidupan. Betapa jurang pemisah antara ras dan warna kulit yang terjadi di Amerika Serikat telah membuat dirinya terpuruk dalam dunia hitam. Secara perlahan, ia mulai mempraktekkan kehidupan Islami. Ia tidak lagi mengkonsumsi daging babi. Setelah menerima kebebasan bersyarat, Malcolm X menyuarakan penghapusan diskriminasi atas kulit hitam yang berlangsung di Amerika. Puncak penghayatannya terhadap Islam justru saat menunaikan haji tahun 60-an. Di Tanah Suci, keagungan Islam begitu mempesona dirinya, bahwa tak ada perbedaan ras atau warna kulit di hadapan yang Maha Kuasa kecuali ketakwaan. Namun proses pembuktian kebenaran atas ajaran Islam yang dialami seorang ilmuwan Amerika Serikat bernama Keith Leon Moore memberikan perspektif lain. Moore, seorang ahli ilmu anatomi, sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup, secara mendalam menekuni bagaimana proses perkembangan awal manusia dimulai dari fase sel sperma dan sel telur hingga tumbuh menjadi janin di dalam rahim. Ilmu mengenai asal-usul pembentukan manusia ini secara ilmiah dikenal dengan istilah embriologi. Di tahun 80-an, Keith Leon Moore yang tengah mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Saudi Arabia, mulai meneliti adakah kesamaan antara proses perkembangan manusia menurut kaidah embriologi dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hasilnya sungguh mengagumkan Moore. Temuan yang dipelajarinya justru sudah dijelaskan dengan gamblang dan meyakinkan oleh Al-Quran dan petunjuk Nabi. Itu sebabnya Keith Moore meyakini tidaklah mungkin Al-Quran itu karangan manusia. Karena kebenaran akan proses perkembangan manusia di alam rahim telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW berabad-abad silam. Padahal pada masa Nabi belum ditemukan embriologi dan peralatan-peralatan ilmiah yang canggih dan modern. Namun sayang, ilmu embriologi yang ditekuni Keith Moore tak pernah menghantarkan dirinya beriman, sekalipun ia berkesimpulan bahwa Islam adalah agama yang benar. Namun baginya kebenaran itu sama dengan agama-agama lain yang ada di muka bumi. Pemirsa, ini contoh nyata ketika ilmu dan iman berada dalam satu jiwa. Seorang berilmu tak selalu bermuara pada keimanan. Inilah rahasia hidayah yang menjadi hak Allah atas para hambanya. Semua itu butuh tekad dan kejujuran dalam mendalami ilmu, sehingga pintu hidayah akan selalu terbuka bagi siapapun. Kita yang sudah beriman harusnya bersyukur atas anugerah iman dan Islam. Nikmat Islam bukanlah nikmat yang sedikit.
Karena iman dan Islam adalah penuntun ketika di dunia dan penyelamat ketika di akhirat. Inilah hakikat dari wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. As-Sa'di dalam tafsirnya menegaskan, ini adalah sebuah ketetapan Allah untuk memilih dan meridhoi Islam sebagai sebuah agama terbaik, termulia, dan paling sempurna. Oleh karenanya, kita sebagai manusia harus bersyukur dan memuji Zat yang Maha Mulia dengan menjalankan Islam sesuai tuntunan Allah dalam Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, ilmu dibutuhkan untuk menyempurnakan iman kita, karena penguasaan ilmulah yang menjadi kelebihan seorang Muslim dibandingkan seorang bodoh yang rajin beribadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkannya sebagai bulan purnama yang berada di antara bintang-bintang. Maka, apa langkah untuk menguasai ilmu sebagai bagian menyempurnakan amalan ibadah? Salah satu jawabannya adalah membaca kalimat terakhir dalam surah Toha ayat ke-114. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Inti dari doa ini adalah permohonan dari seorang hamba agar diberi penguasaan atas ilmu pengetahuan, sehingga ia dapat bertindak benar sesuai dengan hakikat kebenaran yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Di tengah-tengah perang penaklukan Romawi, terdapat seorang mujahid tangguh. Pedangnya berkilat-kilat, memantulkan sinar mentari hingga pasukan Romawi berguguran. Kegagahannya di medan perang semakin sempurna dengan Al-Quran yang sudah dihafalnya. Ia seorang hafiz. Saat pasukan Muslim mengepung benteng Romawi, tiba-tiba mata sang mujahid tertuju kepada seorang wanita Romawi di dalam benteng. Kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat. Pandangannya yang begitu tajam membuat dirinya lupa bahwa maksiat dan pandangan haram adalah gerbang kekufuran. Demi mempersunting wanita cantik Romawi, ia rela menanggalkan keyakinannya, sebuah hidayah yang amat mahal dan paling berharga dalam dirinya. Kisah mujahid yang hafiz Quran ini menghenyakan mata batin kita. Karena peristiwa ini terjadi di masa tabi'in atau masa murid-murid sahabat Nabi. Sebuah masa yang disebut-sebut Nabi sebagai era terbaik setelah era Nabi dan para sahabatnya. Jika godaan wanita mampu meluruhkan akidah generasi itu, bagaimana dengan generasi kita sekarang? Fenomena migrasi keimanan dari Islam menjadi bagian kaum musyrikin seakan terus berulang. Sekalipun jumlahnya tidak besar, kisah keluarnya seorang muslim atau muslimah karena alasan cinta dan perkawinan di zaman ini mudah kita temui. Sahabat kita, tetangga, kerabat dan saudara, bahkan mungkin anak kita. Ini mengingatkan akan petua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Menjaga akidah dari rongrongan modernitas kehidupan memang pekerjaan yang membutuhkan doa, kesabaran, dan kecerdasan. Faham yang mensejajarkan bahwa semua agama sama paling mudah menggoyahkan iman bagi orang-orang yang kurang kuat pemahaman akidahnya. Interaksi antar umat manusia akhirnya mensyaratkan satu hal utama, yaitu toleransi. Paham untuk menghargai perbedaan agama akhirnya malah membawa kita menuju persamaan agama. Orang yang memegang teguh ajaran agama dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dicurigai, bahkan tak jarang dituding tidak toleran. Banyak orang semakin memahami dan memberikan ruang bagi sesama manusia yang ingin membina rumah tangga di atas prinsip perbedaan keyakinan. Landasan ini beranggapan bahwa cinta itu suci, murni datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Keberagaman agama yang ada saat ini tak lain dan tak bukan karena egoisme manusia yang mengatasnamakan utusan Tuhan. Paham satu Tuhan dengan menyamaratakan bahwa semua agama sama adalah sebuah virus mematikan yang mengancam hidup dan kehidupan Islami di era digital. Ketika isu cinta itu suci seakan menjadi pembenar ketika membicarakan pernikahan beda agama. Maka, marilah kita sejenak merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat ke-31. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Inti dari pernikahan adalah menciptakan rasa tentram di antara pasangan suami istri. Namun bagi umat muslim, ketentraman itu tak hanya berlangsung di dunia saja. Dalam Islam, ucapan akad tak hanya untuk mengikat hanya dalam fase alam dunia saja. Pernikahan akan terus mengikat hingga fase berikutnya, yaitu fase alam kubur dan akhirat kelak. Al-Quran telah memberikan pedoman bagi kita, apakah itu ukuran ketentraman yang hakiki dalam berumah tangga. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ketentraman seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-221 akan terus terbawa hingga ke akhirat kelak. Wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan: kekayaannya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya kalian beruntung. Ketika kita dihadapkan pada tingginya niatan seorang muslim menikah dengan insan yang tak bersyahadat, maka bisa jadi ada yang salah dalam memaknai keleluasaan berinteraksi antara seorang muslim dengan kolega dan relasinya. Cinta pada pandangan pertama amat erat dengan pola hubungan di antara laki-laki dan wanita.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa rasa suka itu berawal dari seringnya berkomunikasi, mungkin karena tuntutan pekerjaan, atau ketika bersama-sama menempuh jenjang pendidikan. Islam tentu saja tidak melarang proses komunikasi dan interaksi di antara kaumnya dengan lawan jenisnya meski mereka tidak seakidah. Tapi semakin dewasa, seharusnya diiringi dengan semangat untuk memperdalam ilmu agama. Fenomena bahwa banyak muslim yang hanya belajar agama di tataran sekolah atau kuliah bisa menjadi salah satu faktor yang akhirnya melemahkan kekuatan pagar pelindung keimanan. Membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah kini menjadi sebuah ungkapan umum dan biasa. Tapi bukan berarti semua pasangan yang akhirnya menikah bisa menikmati indah dan nikmatnya menjadi keluarga samara. Kita tak boleh terjebak pada pemahaman umum bahwa keluarga samara berarti sebuah pasangan suami istri yang menikah atas dasar cinta dengan restu orang tua dan mendapatkan selamat dari kerabat dan sanak keluarga. Keluarga samara dalam Islam adalah sebuah keluarga yang menjanjikan surga, bukannya malah mendekatkan diri ke neraka. Pemirsa, hari ini kami menyajikan 2 buah kisah yang semoga dapat memberikan inspirasi. Kisah pertama harusnya membimbing kita untuk menemukan apa itu hakikat menuntut ilmu. Pendalaman atas semua ilmu akan bermuara pada satu hal saja, yaitu proses menemukan kebenaran. Dan kita sebagai seorang yang beriman pastinya percaya bahwa sumber kebenaran mutlak lagi hakiki berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka tak mengherankan jika pada akhirnya Abdullah ibnu Salam menemukan kemurnian tauhid dan segera bersyahadat setelah mendalami isi Taurat. Malcolm X pun berhasil memperjuangkan persamaan hak untuk orang kulit hitam setelah mendalami ajaran Islam. Tapi tak selamanya orang yang menyaksikan kebenaran itu mendapatkan hidayah. Apakah pintu hati mereka tertutup? Wallahu alam bishawab. Kisah murtadnya seorang mujahid yang hafiz hanya karena masalah pandangan adalah pengingat kita akan bahaya fitnah wanita yang pemurtatan dengan latar belakang cinta. Kisah ini sekaligus menegaskan pada kita bahwa status keimanan tidak menjamin kelangsungan iman itu secara permanen. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membolak-balik hati hambanya. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa meneguhkan iman kita. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.